Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersyukur saat ini Allah masih memberi kita nikmat keimanan, keislaman dan kesehatan sehingga kita dapat berjumpa dengan tahun 1443 Hijriah. Sudah selama 1443 Hijriah Rasulullah bersama para sahabat tatkala mengalami atau melakukan sebuah perjalanan yang sangat luar biasa. Bahkan para ulama menyebut salah satu mukjizat Rasul itu adalah sebuah perjalanan hijrah dari Mekah menuju Yastrib yang kita kenal sekarang dengan Madinah. Kalau kita melihat perjuangan Rasulullah ketika hendak melakukan hijrah, maka yang perlu dijadikan pertanyaan adalah kenapa Rasulullah berhijrah? Nah, tentu kita melihat atau menengok historis atau sejarah pada zaman dahulu. Kalau kita melihat buku-buku sejarah peradaban Islam atau buku-buku yang mempelajari atau membahas tentang sejarah Rasulullah, entah Mekah ataupun Madinah, Rasulullah pada waktu itu bersama para sahabat dan orang-orang Islam yang baru masuk Islam itu sedang terancam keimanannya. Yang diancam bukan hanya jiwanya, tapi raganya atau fisiknya atau hartanya atau kedudukan yang dimiliki orang-orang Islam pada waktu itu semua terancam. Kenapa? Mereka orang-orang kafir Quraisy ingin orang-orang Islam meninggalkan keislamannya. Dengan apa? Dengan diancam atau ditawari dengan sebuah harta, wanita, tahta pada waktu itu. Nah, ketika Rasulullah hijrah dari Mekah menuju Madinah, Rasulullah bersama para sahabat dan umat Islam melakukan sebuah kehidupan dan tatanan hidup yang baru. Pada waktu itu, ketika di Madinah, Rasulullah disambut oleh para umat Islam yang telah memeluk Islam pada waktu itu dan telah dinanti-nanti kedatangannya. Inilah salah satu kehebatan Rasulullah, suri tauladan, panutan kita yang harus kita ikuti, yang harus kita amalkan apa yang telah beliau ajarkan. Nah, teman-teman sekalian, kalau kita melihat hijrah dalam konteks kekinian, era milenial, tahun 2021 sekarang ini, maka banyak sekali muncul tren-tren hijrah di kalangan kita. Muncul komunitas-komunitas, misalnya komunitas hijrah yang lain, komunitas-komunitas nggak pacaran, atau komunitas-komunitas yang sifatnya adalah mengajak kepada kebaikan. Nah, ini adalah sebuah gerakan-gerakan yang cukup bagus, yang harus kita dukung, dan harus kita beri support kepada mereka. Agar apa? Agar mereka ketika melakukan hijrah semakin istiqomah dan lebih semangat. Nah, tapi tidak banyak mereka yang melakukan hijrah dengan kelompok-kelompok tersebut. Itu terkadang ada perasaan di dalam diri mereka, bahkan mungkin kita kalau sudah merasa berhijrah atau berubah menjadi lebih baik, kadang kita ini merasa diri kita lebih baik daripada orang lain. Nah, perasaan seperti ini harus kita hilangkan, harus kita pupus, dan harus kita hapus. Agar apa? Agar hijrah kita ini menjadi hijrah yang sesungguhnya, hijrah yang tidak ternodai dengan segala sifat yang merasa diri lebih baik dari orang lain. Nah, pada dasarnya, pada intinya adalah marilah kita memaknai hijrah ini bukan hanya sekedar hijrah dari segi fisik kita atau berpindah tempat dari satu tempat ke tempat yang lain, tapi hijrah ini harus kita maknai adalah hijrah nilai, hijrah perilaku, hijrah akhlak, yang katakanlah sebelumnya kita tidak baik, marilah kita berubah menjadi lebih baik. Yang sebelumnya mungkin kita masih suka ngerasani, marilah di awal momentum tahun baru Islam 1443 Hijriah, marilah kita hilangkan, kita buang sifat-sifat yang sifatnya adalah merugikan diri kita ataupun orang-orang yang ada di sekitar kita. Maka marilah kita berhijrah. Kenapa? Janji Allah adalah, maka kalau kita hijrah, Allah akan beri kita dengan ganti yang lebih baik.
sedikit pencerahan mengenai tahun baru Islam kali ini. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.